di sini ada keluarga ya datang? Siap, ada istri. Istri dan ada anak? Dan anak ada. Ada, oke. Bisa di mana tadi? Itu Pak. Oke, anaknya dua? Dua, oke. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Tina. Ibu Tina. Nah ini gimana nih? Saya ada dua pertanyaan. Pertama, kan Anda tahu bahwa suami Anda bekerja sampai pernah mengalami kejadian seperti itu ya. 11 peluru ditembak lah. Untung tidak meninggal pada saat itu. Tapi kan artinya kemungkinan meninggal atau resiko meninggal dalam pekerjaan beliau ini besar sekali. Iya. Nah, Anda nggak kapok atau Anda nggak minta Pak Jakaria untuk berhenti? Awalnya sih ada, kata saya pindah aja ke bagian kantor gitu kan, Betul. lebih aman. Tapi bapaknya tetap nggak mau, susah. Bapaknya tetap nggak mau? Nggak mau, nggak trauma. Nggak trauma? Wow, oke. Nah, pertanyaan saya kedua, saya dengar kabarnya bahwa Anda sendiri sempat hampir diculik 2 kali. Iya, betul. Gimana kejadiannya itu? Waktu itu tahun 2001, anak saya umur 3 bulan. Bapaknya dinas. Nggak lama kemudian ada yang datang 2 orang. Ibu, katanya bapak kecelakaan. Kan saya kaget kan. Ya udah Pak, sebentar katanya saya bawa ke rumah sakit. Ibu sekarang sama anak ibu. Sebentar saya telepon dulu. Saya telepon bapaknya waktu itu, tapi kok nyambung. Terus nggak kecelakaan. Akhirnya pas saya keluar dari rumah udah nggak ada. Bapak-bapak itunya tuh 2 orang. Itu yang pertama. Yang kedua katanya bapaknya itu nyuruh jemput saya sama anak saya ke kantor. Tapi saya telepon lagi enggak nyuruh siapa-siapa. Ya udah, kedua kalinya udah itu. Tapi tidak ada kekerasan dan sebagainya? Enggak sih, alhamdulillah. Kalau yang bandar narkoba iya, Nah, kekerasan. Saya enggak kuat kalau itu. Bandar-bandar narkoba datang ke rumah semua. Anak saya yang satu baru 5 tahun, yang satu lagi 3 bulan. Suami saya lagi keluar kota. Waktu itu di Menteng Tenggulun kan banyak bandar narkoba. Saya didatengin bandar narkoba. Saya diusir dari kontrakan itu. Akhirnya saya minta tolong sama Pak RW, Pak RT. Alhamdulillah pada nyelamatin saya. Sabar ya. Boleh saya yang anaknya yang paling besar, yang perempuan? Iya. Boleh saya tanya, siapa namanya? Jenny. Jenny, Iya Om, kamu bangga sama ayah kamu? bangga. Kenapa bangga? Karena udah kayak gitu tetap aja nggak trauma gitu, nggak nyerah. Nggak takut kehilangan ayah? Takut banget, Takut banget. takut banget. Ada yang mau disampaikan ke ayah kamu? Kakak sayang papa, papa jangan ninggalin kakak. Jadi ini istri yang kuat sekali ya, kita berikan tepuk tangan dulu buat istri dan keluarganya. Luar biasa. Dan bukan hanya itu, tapi Abdu Jakaria ini juga mengungkapkan banyak kasus besar, saya dengar. Ada kasus mutilasi di hotel. Oh siap. Ada kasus apa aja yang Anda pecahkan? Banyak sih kalau andai kata kasus seperti pembunuhan berantai Jombang, Rian, terus. Oh itu Anda juga? Iya, terus yang masalah Nasaruddin Zulkarnain, terus yang kemarin yang di hotel Elista kemarin kita juga yang ngungkap. Gitu. Jadi? Termasuk yang penculikan Raisa Ali bin Ali Said, kita juga yang ungkap bersama dengan tim juga, dan alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari Menko Kesra pada saat waktu itu dijabat menterinya oleh Pak Abu Rizal Bakri. Jadi Anda ini memang sudah jiwanya sudah di situ ya.
Tadi kan diminta pindah ke kantor nggak mau tadi. Siap. Pada saat waktu itu pun pimpinan menyarankan, mau pindah kemana pada saat waktu itu. Setelah saya ketembak, saya pun di ini, kamu mau pindah kemana, kamu mau pilih, mau pindah kemana. Saya bilang siap, dan saya bilang saya tetap di lapangan karena bukan tipe saya di kantoran. Saya nggak betah Mas Dedi gitu. Sama juga seperti saya baru pulang dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saya baru istirahat seminggu. Ternyata saya dengar kabar bahwa ada kasus mutilasi di Jakarta Utara. Ada wanita di hotel dipenggal kepalanya. Akhirnya saya baru pulang dari rumah sakit seminggu, akhirnya saya keluar rumah. Akhirnya saya bergabung dengan rekan dan alhamdulillah pelakunya dapat kita tangkap di Palmerah. Tangkap di Palmerah. Siap. Luar biasa. Oke, baik. Kita akan bicara dengan Kapolres Gresik. Ini adalah AKBP Adexius Diwan. Ini adalah partner Aibtu Jakaria pada saat kejadian tersebut yang merasa bahwa nyawanya pada saat itu diselamatkan oleh Pak Jakaria. Jadi boleh saya bisa disambung langsung sekarang? Halo? Halo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Dedi. Oke. Di sini tadi saya dengar katanya Anda partnernya Pak Jakaria pada saat itu ya? Betul, jadi alhamdulillah syukur kita memang waktu itu satu tim, walaupun ada 2 subdit yang bergabung dan 2 polda. Pada kesempatan itu kami bertiga duduk keluar dari kendaraan dan kemudian Pak Gumai yang juga ada di situ di depan saya, kemudian saya dan juga ada di situ Jack. Saya tidak terbayang kalau misalnya tidak ada Jack waktu itu, mungkin saya yang kena peluru. Jadi dia betul-betul dengan mengorbankan nyawanya waktu itu, membela mati-matian dan tidak mau melepaskan pelaku dari genggamannya. Walaupun waktu itu dia harus terkena 12 lubang peluru. Dan sampai saat ini pun dia merasakan sebagian tubuhnya harus berhadapan dengan suatu yang tidak nyaman ya. Dan tidak saya bisa bayangkan kalau misalnya waktu itu Jack tidak ada, pasti saya yang kena oleh peluru dari para pelaku itu. Berarti Luar biasa, saya terima kasih banyak ini untuk saudara saya Jack. Oke. Siap. Ada mau disampaikan? Ya, siap. Terima kasih Komandan. Semoga Komandan dalam kepemimpinan di Polres Gresik semoga semakin jaya, semakin amanah. Amin. Sama-sama Jack. Siap. Saya kalau lihat Jack itu ngilu saya. Karena Siap Komandan. aduh, sampai saya keluar air mata waktu itu untuk berharap ya Allah selamatkan nyawa anak ini karena hitungan kita pun melihat beliau dengan 13 lubang peluru itu sudah dekat dengan ajal. Jadi begitu melihat dia hidup dan kita juga sangat senang ya. Maksudnya tidak ada yang bisa menggantikan sosok laki-laki yang luar biasa berani. Luar biasa berani. Bahkan waktu itu saya menarik dia untuk, Jack, tidak usah untuk naik mobil. Jangan, Jack. Jangan. Itu ada senjata. Saya lihat karena di muka saya orang itu mencabut senjata dan saya tarik itu kerahnya. Nggak usah komandan. Biar saya yang komandan. Pokoknya. Waduh. Saya pun sudah ngilu karena senjata saya sudah jatuh waktu itu dan saya jatuh. Dia tetap masuk dalam kendaraan dan menerima hantaman berapa kali peluru. Dan kemudian terjadilah tembak menembak di tempat itu pada saat itu. Jadi kalau saya ingat-ingat luar biasa ini anak karena memang tidak ada takutnya terhadap hal-hal yang seperti itu. Baik Pak, saya mau tanya pertanyaan saya terakhir Pak. Apakah pada saat kejadian tersebut sebelum dibawa ke rumah sakit Pak Adex merasa bahwa Pak Jakaria sudah tidak bisa diselamatkan? Betul, karena Bapak bayangkan, saya pernah beberapa kali melihat orang yang mendapatkan luka tembak itu paling 2, 3 itu biasanya sudah tidak bisa tertolong. Ini
dengan melihat mata kepala saya sendiri 13 lubang peluru, Pak. Bahkan sebagian tubuhnya tangan itu patah 3. Jadi ya kita sudah, ya Allah, semoga selamatkan anak-anak ini ya Allah. Dan saya hanya pesan, Jack, kamu jangan tidur. Karena saya sudah bisa bayangkan saat dia tidur pasti tidak akan bangun lagi. Jack, kamu jangan tidur. Tidak, Komandan, saya tidak bakal tidur, Komandan. Komandan tenang saja. Saya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, Komandan. Saya kalau ingat kata-kata itu merinding saya. Ya, saya dengar ceritanya aja luar biasa. Oke. Berarti Ya. memang gagah berani lah gitu ya Pak ya? Betul, tidak ada satu di antara 1 juta, Pak. Jadi Oke. luar biasa anak ini memang kemampuan tubuhnya untuk bertahan dengan 13 lubang peluru. Baik. Terima kasih banyak Pak Dex untuk ceritanya dan Oke. selamat bekerja di sana. Kapan-kapan saya mampir ke sana Pak Dex. Siap, terima kasih. Baik, Pak Dodi. terima kasih. Terima Selamat kita malam. tunggu. Selamat Ya. malam. Oke. Selamat, Jack. Ya. Selamat malam. Siap Mundan, makasih. Jack, Siap. gue mau nanya Jack. Siap. Anda itu berani apa gila sebenarnya? Karena komandannya saja suruh dia turun gitu loh. Ngelihat sudah ngokang pistol di depan mukanya. Kok masih naik gitu. Ya kan yang penting di sini tadi Mas Dedi saya bilang pokoknya di otak saya cuma satu. Bagaimana pelaku ini bisa tertangkap dan bisa saya lumpuhkan. Karena ini memang sudah tugas kita di lapangan dan sudah merupakan bila mana terjadi pun kecelakaan itu sudah merupakan resiko tugas. Kita nggak bakalan takut, kita nggak bakalan nyerah. Kita siap untuk mengabdikan kepada masyarakat, jiwa raga kami untuk Polri. Jangan sampai Polri kalah, jangan sampai polisi itu kalah dengan pelaku tindak kejahatan. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, berapa Polri, berapa Polda Metro Jaya. Merdeka. Oke. Luar biasa, merinding saya dengarnya ya. Masih banyak yang mau saya tanya juga, tapi nanti dulu setelah ini saya akan ada seorang polisi juga. Ini ada polisi juga yang ditabrak lari pada saat lagi patroli malam. Setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Boleh cerita sedikit, Anda diamputasi kakinya? Ya, Diamputasi yang kiri? lihat sebelah kiri. Oke, berarti itu kaki palsu? Palsu. Kasih lihat aja. Bisa dikasih lihat? Bunyi. Oh.